Yang pertama Jakarta, tapi Jakarta karena kota bisnis, ya sudahlah. Kemudian ada Riau, karena menghasilkan. Sebelum dipecah menjadi Riau dan Kepulauan Riau, itu luar biasa PDRB per kapita. Kemudian Kalimantan Timur, juga sebelum dipisah Kaltara dan Kaltim. Jadi nomor 1 pada waktu itu DKI, gitu. Nomor 2 Kalimantan Timur, nomor 3 Kepri. Itu ya urutannya sampai Kaltara terbentuk, sampai Kepulauan Riau terbentuk. Apa yang terjadi? Nomor 1 Jakarta, nomor 2 Kalimantan Timur, nomor 3 Kalimantan Utara, nomor 4 baru Riau, nomor 5 baru Kepulauan Riau. Bayangkan, sementara provinsi saya Gorontalo, apalagi NTT, tetap aja nomornya paling bawah, tetap paling miskin. Kalau diklasifikasi dengan sejajar dengan negara-negara high ekonomi, Kalimantan Timur hari ini tuh sudah sama dengan Jakarta, sudah sama dengan negara-negara di Eropa dalam hal PDRB per kapita. Demikian juga Kaltara yang hampir $9.000 per kapita per tahun. 12.400 itu sudah high ekonomi untuk Kalimantan Timur. Lalu Riau itu di bawah, Kepri masih di bawah. Nah, provinsi-provinsi lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu masih di tengah, karena penduduknya yang luar biasa. Yang menggembirakan, tadi saya juga dikoreksi tadi pagi oleh Gubernur Kepri, dan tadi baru saja saya lihat juga data-data di Kaltara. 2 provinsi ini indeks pembangunan manusianya relatif bagus, sekitar 70-an. Jadi indeks pembangunan manusianya, mengukur indeks pembangunan manusia itu terdiri dari 3. Pertama, indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks pendapatan per kapita. Nah, indeks pendidikannya bagus, indeks kesehatannya bagus, indeks PDRB-nya bagus. Itu Pak Ismail. Nanti kalau dilihat dengan dapil Jawa Barat 11 ya Bu ya? Bu, Jawa Barat 11 ya? Jawa Barat 11. Itu saya kira luar biasa relatif tingkat kemiskinan rendah sekali. Jadi Pak Bupati PPU Pak Bogor, ini kabupaten bupati yang punya sepatunya lebih hebat dari saya. Kemudian mobilnya lebih hebat dari saya, dan punya helikopter, punya kapal. Andaikan saja dia ini kader P3, selesai kita juga.
Tapi kalau dia tidak di sana, ya kita geser-geser sedikit lah itu IKN. Ya, Pak Bupati ini cerita saja. Saya diajak tidur di rumahnya, tapi kemudian dia tinggal nih saya. Lalu tengah malam lampunya mati. Lalu saya mau mandi, airnya mati. Oh, ini makanya dia tinggalkan saya. Terus habis itu paginya dia bilang, bagaimana Pak Menteri? Siap untuk jadi ibu kota? Bagaimana siapa jadi ibu kota? Listrik mati-mati. Terus apa lagi? Air nggak ada. Lebih bagus pindah ke Tarakan. Ya. Jadi itu mengenai Kalimantan Utara. Jadi Kalimantan Utara fisiknya pasti berbeda dari angka-angka ini. Betul Pak Ismail? Ada banyak orang miskin ya jalan? Rendah tingkat kemiskinan saya lihat. Tingkat kemiskinan di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara itu rendah. Pengangguran, tingkat pengangguran terbuka juga rendah. Nah, kalau indikator seperti ini jauh lebih bagus dibandingkan provinsi-provinsi di Jawa, maka pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana kita sebagai partai bisa gitu, memanfaatkannya lebih baik, mendorong dan membantunya jauh lebih baik. Itu pertanyaannya. Jangan kemudian kita tertinggal atau ditinggalkan oleh partainya Pak Bupati ini. Pak Bupati ini sudah punya partai, punya kapal, punya pesawat, sepatunya lebih bagus dari saya. Ya kan? Nah, itu PR kita semua, homework kita semua hari ini. Jadi kalau mau ada keluhan soal infrastruktur, tidak ada jalan ke sana ke sini, menurut saya itu aneh saja daerah ini kalau nggak bisa membangun sendiri infrastrukturnya. Benar Pak Bupati? Menurut saya aneh. Kalau para bupati dan gubernur, saya sampaikan pada Pak Zainal itu hari, Pak Gub, kalau Pak Gub datang ke saya di Provinsi Kalimantan Utara yang kaya raya ini, aneh saja. Kalau mengeluhkan dana alokasi umumnya rendah, kalau minta dana alokasi khusus lagi. Sebenarnya untuk mendorong pemerintah, untuk mendorong kemajuan, itu tidak selamanya harus dengan dana-dana APBD, tidak selamanya dengan dana pemerintah. Karena dari kue yang besar itu, PDB yang sebesar itu, APBD itu kecil. Kalau di nasional tuh APBN itu cuma 15%, 15,5% ya Pak, 15,5%. Sisanya adalah rakyat, masyarakat. Demikian juga di sini. Mungkin jauh lebih kecil lagi peranan dari APBD. Jadi Pak Wakil Bupati di Berau, berapa APBD Pak? APBD 1,5. 1,5. Pasti yang besar itu DBH ya? DBH-nya besar kan? Besar. 50% sendiri DBH? Kurang lebih. Kurang lebih, betul. Karena Kaltara pasti DBH-nya juga besar, Kaltim pasti DBH-nya besar. DAU-nya berapa? DAU program kita masuk sekarang ini kurang lebih 200-an. 200-an ya, pantas itu. Karena memang kaya.